Elemen kedua yang wajib dikuasai adalah aperture atau diafragma. Secara teknis, aperture adalah lubang bukaan pada lensa yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Satuan ukurannya disebut dengan f-number, seperti f1,8, f2,8, hingga f16. Namun, fungsinya bukan hanya soal terang atau gelapnya foto. Kontrol cahaya, semakin kecil angka f semakin besar bukaannya, sehingga cahaya yang masuk semakin banyak. Kedalaman ruang, depth of field. Aperture adalah penentu utama estetika latar belakang. Ia mengatur apakah latar belakang foto akan terlihat tajam atau menjadi blur. Intinya, memilih aperture bukan sekadar teknis pencahayaan, tapi juga tentang menentukan karakter visual dan kesan artistik yang ingin kalian tampilkan pada foto potret. Aperture menciptakan dimensi dengan depth of field. Aperture berpengaruh langsung pada depth of field, ruang tajam, yaitu seberapa luas area dalam foto yang terlihat fokus. Aperture besar, angka f kecil, misal f1.8, menghasilkan ruang tajam yang sempit. Efeknya, latar belakang menjadi blur, bokeh. Teknik ini sangat populer karena secara otomatis memisahkan subjek dari gangguan di belakangnya, membuat wajah benar-benar menonjol. Aperture kecil, angka f besar, misal f11, menghasilkan ruang tajam yang luas. Di sini, subjek hingga latar belakang akan terlihat sama-sama tajam. Kesimpulannya, dalam fotografi potret, kita lebih sering menggunakan aperture besar agar perhatian penonton terkunci sepenuhnya pada subjek utama tanpa terganggu oleh detail di latar belakang. Menentukan angka aperture bukan sekadar soal gaya, tapi soal fungsi. Di fotografi potret, rentang yang paling sering digunakan adalah f/1.8 hingga f/5.6. Berikut adalah panduan penggunaannya. Rentang f/1.8 hingga f/2.8 bukaan besar. Ini adalah pilihan utama untuk menciptakan kesan artistik. Latar belakang akan terlihat sangat kabur atau bokeh, sehingga subjek tampak sangat menonjol. Sangat cocok jika kalian ingin memberikan kesan dramatis dan fokus penuh pada mata. Rentang f/4 hingga f/5.6, bukaan sedang. Gunakan rentang ini jika kalian melakukan potret close-up yang sangat dekat atau memotret dua orang sekaligus. Tujuannya agar seluruh bagian wajah, mulai dari mata hingga telinga, tetap terlihat tajam dan tidak ada bagian wajah yang tidak sengaja menjadi kabur. Tips memilih: selalu sesuaikan dengan jarak kalian ke subjek. Semakin dekat kalian berdiri, semakin tipis area tajamnya. Pilihlah angka yang paling sesuai dengan seberapa banyak detail latar belakang yang ingin kalian tunjukkan atau sembunyikan. Penting untuk dipahami bahwa aperture tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga secara psikologis dalam membentuk karakter sebuah foto. Kesan lembut and intim, aperture besar. Saat kita menggunakan bukaan besar seperti f/1.8, kita menciptakan kesan yang lembut dan mendalam. Latar belakang yang tidak mengganggu membuat penonton bisa langsung berkomunikasi dengan emosi dan ekspresi wajah subjek. Ini adalah karakter utama dari potret artistik yang menyentuh. Kesan formal and dokumentatif, aperture kecil. Sebaliknya, bukaan kecil seperti f/8 atau f/11 cenderung memberikan kesan formal. Karena semua elemen terlihat tajam, foto ini lebih bersifat dokumentatif, di mana lingkungan sekitar subjek dianggap sama pentingnya dengan subjek itu sendiri. Kesimpulannya, gunakan aperture sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Jika kalian ingin menonjolkan perasaan dan kedekatan, gunakan bukaan besar. Namun, jika ingin menunjukkan konteks lokasi secara jelas, gunakan bukaan yang lebih kecil. Meskipun aperture memberikan efek yang indah, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi jika kita tidak teliti dalam mengaturnya. Bukaan terlalu besar, misalnya f/1.8. Bahayanya adalah area tajam menjadi terlalu tipis. Jika kalian memotret terlalu dekat, bisa saja mata terlihat tajam namun hidung atau telinga menjadi kabur. Ini dapat membuat wajah terlihat tidak proporsional dan kurang natural. Bukaan terlalu kecil, misalnya f/8 ke atas. Kesalahan ini sering terjadi di area yang ramai. Latar belakang yang seharusnya disamarkan justru terlihat sangat jelas, sehingga elemen-elemen yang tidak penting di belakang subjek akan sangat mengganggu fokus penonton. Kurangnya adaptasi kondisi. Banyak fotografer lupa mengubah pengaturan saat berpindah lokasi. Aperture yang bagus di luar ruangan belum tentu cocok saat kalian masuk ke dalam ruangan dengan cahaya yang lebih terbatas. Tips menghindarinya, jangan hanya terpaku pada angka terkecil. Selalu sesuaikan bukaan lensa dengan jarak subjek dan keramaian latar belakang. Lakukan pengecekan pada layar kamera untuk memastikan apakah blur yang dihasilkan sudah pas atau justru merusak detail wajah.
Elemen ketiga yang menyempurnakan foto kita adalah exposure. Secara sederhana, exposure adalah tingkat terang atau gelapnya sebuah foto yang dihasilkan oleh sensor kamera. Untuk mendapatkan hasil yang pas, kita harus menyeimbangkan tiga elemen utama, aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiganya harus bekerja secara harmonis agar foto tidak hanya sekadar terang, tapi juga nyaman dilihat. Mengapa exposure begitu krusial dalam foto potret? Menampilkan detail wajah. Cahaya yang tepat memastikan fitur wajah subjek terlihat jelas. Menjaga tekstur kulit. Kita ingin wajah terlihat cerah, namun jangan sampai terlalu terang sehingga tekstur kulit hilang menjadi putih polos. Sebaliknya, jangan sampai terlalu gelap sehingga wajah terlihat kusam. Dalam fotografi potret, aturan utamanya adalah wajah subjek adalah prioritas tertinggi dalam menentukan exposure. Kita tidak boleh hanya mengandalkan rata-rata cahaya di seluruh ruangan, melainkan harus fokus pada pencahayaan di area wajah. Kenapa hal ini sangat penting? Menghindari kehilangan detail. Jika wajah terlalu terang, overexpose, detail halus seperti pori-pori dan tekstur kulit akan hilang tertutup cahaya putih. Menonjolkan ekspresi. Sebaliknya, jika wajah terlalu gelap, underexposed, ekspresi dan emosi subjek akan tenggelam dalam bayangan, sehingga pesan foto tidak tersampaikan. Menyeimbangkan latar belakang. Seringkali latar belakang sangat terang, namun kita tetap harus memprioritaskan agar wajah terlihat pas. Lebih baik latar belakang sedikit terbakar daripada wajah teman atau klien kita terlihat kusam. Kesimpulannya, selalulah sesuaikan pengaturan kamera kalian berdasarkan cahaya yang jatuh di wajah subjek. Exposure yang akurat pada wajah akan secara instan membuat foto potret kalian terlihat lebih natural, berdimensi, dan profesional.